Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Siap belajar pelajaran akidah akhlak? Pasti siap. Yuk kita simak video berikut ini. Dua lautan yang tidak bercampur ini terletak di Selat Gibraltar, selat yang memisahkan benua Afrika dan Eropa, tepatnya antara negara Maroko dan Spanyol. Hal ini membuktikan bahwa laut-laut di dunia tidaklah monostruktur, akan tetapi satu sama lain berbeda, baik dari segi derajat, suhu, kesamaan, kedalaman, dan kandungan oksigennya. Ini disebabkan perbedaan derajat panas yang dikandung oleh tiap-tiap laut. Video ini nampak jelas garis putih yang memisahkan antara satu laut dengan laut yang lainnya. Garis inilah yang dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 19-20 disebut dengan barzakh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Artinya, dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Siswa-siswi, kita sudah melihat video tentang keajaiban air laut. Menurut kalian, kita akan membahas tentang apa ya? Ya, benar sekali. Kita akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh. Apa hubungannya antara iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keajaiban air laut? Apakah ada hubungannya? Penasaran? Menarik bukan untuk kita bahas? Yuk kita bahas bersama-sama. Siapkan pulpen dan buku akidah akhlak untuk mencatatnya ya. Dalam materi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat membahas tentang 3 hal. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah dalil nakli, dan yang ketiga adalah dalil akli. Yang pertama, pengertian. Secara bahasa, iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya, yakin, dan membenarkan. Secara istilah, kita dapat mengartikan percaya dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, atau mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Bukti nyata seorang hamba percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikrarkan dengan lisan, misalnya melafalkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, bukti nyata seseorang hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan perbuatan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, seorang hamba menegakkan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, atau seorang hamba berpuasa atau zakat dan lain sebagainya. Iman dibagi menjadi 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Dalil nakli beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil nakli adalah dasar yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalil nakli beriman kepada Allah ada beberapa ayat, diantaranya Quran Surat An-Nisa ayat 136, Quran Surat Al-Imran ayat 179, dan beberapa hadis lainnya. Berikut Quran Surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kamu, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasul, wal kitabilladzi, dan kitab-kitab yang nazzala ala rasulihi, yang diturunkan kepada rasulnya, wal kitabilladzi anzala min qabl, dan kitab-kitab sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi, dan barang siapa yang kafir kepada Allah dan malaikat, wa rasulihi wal yaumil akhir, dan kepada rasul dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka ia tersesat sejauh-jauhnya. Kemudian Quran surat Al-Imran ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aminu billahi wa rasulih wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'adzim. Yang artinya, fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wa in tu'minu wa tattaqu, apabila kamu beriman dan bertakwa, falakum ajrun 'adzim, maka bagimu pahala yang besar. Ayat di atas menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak beriman, maka kita akan tersesat sejauh-jauhnya. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang iman adalah kita dapat menemukan di dalam hadis Arba'in tentang iman, Islam, dan ihsan. Ketika itu Nabi SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Datanglah malaikat Jibril menanyakan apa itu iman. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'minu bil ba'si. Al-iman, iman adalah percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, dan kepada pertemuan kepadanya, dan percaya kepada hari kebangkitan atau hari akhir. Hadis ini menjelaskan tentang rangkaian-rangkaian iman yang kita harus. Dalil akli beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu dalil akli? Dalil akli adalah dalil dasar yang bersumber dari akal pikiran manusia untuk memahami bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat melihat sekeliling kita. Manusia tercipta dari segumpal darah, kemudian tumbuh menjadi manusia. Begitu juga dengan biji-bijian. Biji-bijian tumbuh menjadi tumbuhan yang besar. Itu adalah bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal pikiran untuk memahami betapa banyak tanda-tanda atau bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut termasuk tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah adanya Al-Quran. Yang kedua adanya alam semesta. Yang ketiga adanya fenomena alam semesta di dunia ini. Termasuk video yang kita lihat di awal tadi, adanya lautan yang terbelah menjadi dua. Apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita, lalu kita mengucapkan, melafalkan dengan lisan syahadat, lalu kita mengamalkan dengan perbuatan, maka akan menjadikan hati kita tentram dan tenang, dan menjadikan kita memiliki semangat keberanian untuk berbuat kebaikan, dan juga mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Ibu tutup dengan kata mutiara. Al-hasanul khuluq fi nafsihi rohah wan nasu minhu fi salamah. Orang yang berakhlak mulia adalah orang yang berjiwa tenang dan tentram,
dan orang yang di sekelilingnya merasa tenang dan nyaman. Cukup sekian, semoga kalian tetap semangat dalam belajar untuk meraih cita-cita dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.